A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini, pada hari Senin tanggal 23 Juni tahun 2025, di ruang rapat SD Negeri Bundaran, Kota Surakarta, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bundaran, Ibu Etika Dewi Marsitoh, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Bundaran yang saya hormati, dan teman-teman yang saya hormati, pada hari ini akan disampaikan seminar MOOC dengan judul Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca Siswa Melalui Permainan Edukatif Bingu Kata pada Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD Negeri Bundaran, Kota Surakarta, tahun ajaran 2024-2025. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat sambutan kepala sekolah. Selanjutnya adalah pemaparan laporan orientasi, selanjutnya adalah tanya jawab, kemudian pembacaan kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Palupi Sari Dewi. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemudian memasuki acara yang hadirin dipersilakan duduk. Kemudian memasuki acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah kepada Ibu Etika Dewi Marsitoh. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini
kita akan mendengarkan paparan dari saudara kita Ibu Apita Jayanti SPD dalam seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Untuk itu semoga dalam melaksanakan pemaparan nanti dengan lancar dan bisa ke depannya lebih baik untuk anak didik kita semuanya, dan kita semua bisa tahu akan apa yang akan diberikan dalam pemaparan hasil yang dari ini dengan judul upaya peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 2. Untuk itu saya ucapkan selamat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, lancar dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ibu. Ya. Kemudian acara yang keempat adalah pemaparan hasil laporan orientasi oleh Saudara Afita. Berikut saya bacakan kurikulum vitae. Identitas diri peserta orientasi. Nama lengkap: Afita Jayanti, Sarjana Pendidikan. NIP 3K 1997 05 03 2023 212 011. Formasi tahun 2023. Tempat tanggal lahir Sukoharjo 3 Mei 1997. Jenis kelamin perempuan. Status menikah. Alamat sesuai KTP Kalitan RT 3 RW 5 Kelurahan Kertonatan Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo. Alamat domisili Kalitan RT 3 RW 5 Kelurahan Kertonatan Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo. Email Afita 03051997@gmail.com. Nomor telepon 087838338997. Unit kerja SD Negeri Bundaran. Alamat kantor Pringgolayan RT 2 RW 8 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Riwayat pendidikan SD Negeri Wirogunan 2, tahun pendidikan 2003 sampai 2009. SMP Negeri 1 Kartosuro, tahun 2009 sampai 2012. SMA Negeri 1 Kartosuro, jurusan IPS, tahun pendidikan 2012 sampai 2015. Perguruan tinggi Universitas 11 Maret, jurusan Pendidikan Luar Biasa, tahun 2015 sampai 2019. Perguruan tinggi Universitas Terbuka, tahun jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, tahun pendidikan 2020 sampai 2022. Kepada Saudara Afita Jayanti, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya Afita Jayanti akan mempresentasikan seminar hasil laporan selama saya melaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya Afita Jayanti, NIP 3K 19970503 2023 212011, jabatan ahli pertama, guru kelas SD Negeri Bundaran, akan membawakan judul seminar tentang
upaya peningkatan kemampuan membaca melalui permainan edukatif bingo kata pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 SD Negeri Munderan Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Nah, kenapa saya mengambil judul itu? Tentu saja diawali dengan latar belakang. Yang pertama, latar belakangnya adalah kita sebagai ASN itu memiliki hak untuk mengembangkan kompetensi. Nah, salah satu pengembangan kompetensi itu diberikan dengan adanya orientasi yang saya lakukan seperti saat ini. Dalam orientasi ini, kita mengenal nilai-nilai tugas dan fungsi sebagai seorang ASN. Di dalam tugas dan fungsi tersebut kita tahu bahwa ada 3 fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, lalu ada pelayan publik, dan juga perekat pemersatu bangsa. Nah, sebagai seorang pelayan publik, kita pelayan publik di bidang pendidikan, khususnya menjadi guru, harus mengimplementasikan nilai berakhlak untuk menghadapi permasalahan di lingkungan kerja kita saat ini, yaitu di SDN Negeri Munderan. Nah, setelah saya lihat di dalam rapor pendidikan masih terdapat permasalahan pada kemampuan literasi anak. Nah, kemampuan literasi anak itu ada pada kemampuan membaca anak yang perlu ditingkatkan kembali. Nah, oleh karena itu, saya mengambil judul ini, yaitu tentang upaya peningkatan kemampuan membaca melalui bingo kata. Nah, kenapa saya menggunakan bingo kata? Karena menurut saya dan juga setelah melakukan konsultasi dengan mentor, cara ini adalah cara yang efektif, interaktif, menyenangkan untuk mengajari anak belajar membaca tanpa menekan anak dan hasilnya tetap maksimal. Sehingga diharapkan dari situ nantinya kemampuan membaca siswa ini nantinya akan jadi lebih meningkat lagi daripada sekarang. Lanjut saja ke bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 ini ada maksud dan tujuannya. Maksud dari adanya orientasi P3K tahun ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas, jabatannya, dan pencapaian visi misi organisasi. Sedangkan tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta pada nilai dan etika di instansi pemerintah. Nah, selanjutnya tentang waktu dan tempat. Karena di sini saya ada di dalam angkatan 2, maka jadwalnya agak sedikit berbeda dengan yang angkatan pertama kemarin. Jadwal di sini pembukaan sama di tanggal 16 Mei 2025, diikuti offline dan juga online. Offline-nya di Balai Kota Surakarta, hanya orang-orang tertentu yang diundang untuk bisa hadir di sana. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran mandiri melalui MOOC pada tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Juni 2025. Di sini kita belajar melalui online, semuanya dilakukan online, baik melalui e-book atau dari video. Kemudian evaluasi akademik, sama seperti itu juga dilakukan secara online. Kami melaksanakan tes beberapa soal, yang soalnya itu diambil dari apa yang kami pelajari dari pembelajaran mandiri tadi. Dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 11 Juni. Kemudian apabila melalui evaluasi akademik tersebut kami ada yang remedial karena tidak mencapai KKM, kami melaksanakan remedial pada tanggal 12 sampai dengan 13 Juni 2025. Selanjutnya setelah remedial ada kegiatan orientasi tempat kerja.
Seperti sebelum yang saya lakukan hari ini, sebelum seminar, saya melaksanakan orientasi tempat kerja, yaitu pada tanggal 12 sampai dengan 24 Juni 2025. Dan hari ini saya melaksanakan kegiatan di bagian nomor 6, yaitu seminar hasil laporan. Dari seluruh kegiatan yang saya lakukan dari awal tadi, sebelum selesai saya melaksanakan seminar hasil laporan seperti yang saya lakukan hari ini. Di tanggal 25 sampai dengan 26 Juni. Namun karena di sini sudah dimulai dari tanggal 23, saya memilih hari ini sebagai tanggal seminar hasil laporan saya. Baik, selanjutnya setelah seminar ini nanti akan diadakan evaluasi orientasi dari tanggal 25 sampai 26 Juni. Baru nanti setelah itu semua selesai, kita akan melaksanakan penutupan, baik secara online maupun offline. Nah, tempat pelaksanaannya adalah di tempat kerja masing-masing, satuan tugas masing-masing. Di sini saya melaksanakan di SD Negeri Bundaran Kota Surakarta, karena satuan tugas saya adalah di SD Negeri Bundaran Kota Surakarta, yang beralamat di Pringgolayan RT 2, RW 8, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Nah, masuk ke dalam bab 3, bab 2 maksud saya. Nah, di sini ada visi dan misi dari Kota Surakarta. Sebelum misi, kita akan belajar melalui visi dulu. Visinya ini adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan juga sejahtera. Nah, melalui visi ini turunlah misi. Jadi apa saja yang bisa kita kerjakan untuk mencapai visi tersebut? Yang pertama di sini adalah misinya dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Jadi kesehatan itu diutamakan. Kemudian yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Setelah ekonomi, ada mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Masih berkaitan dengan yang kedua tadi, peningkatan ekonomi. Yang ketiga ini, karena infrastruktur kota sudah bagus, diharapkan bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi seperti di nomor 2. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan juga olahraga. Jadi di sini bukan hanya ekonominya saja, infrastruktur saja, tapi juga tentang kualitas sumber dayanya. Baik pada bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, olahraga, semua diperhatikan. Kemudian yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Gesit, jadi luas, cepat pelayanannya. Kemudian lanjut, yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Adil, jadi adil itu berarti untuk semua. Nah, kemudian yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kita bisa lihat kota kita itu adalah kota yang sangat mencerminkan kerukunan umat beragama. Kenapa? Karena kalau ada hari raya besar di balai kota kita, itu pasti akan ada event-event memperingati hari-hari raya tersebut. Ya, ini untuk salah satu, karena ada dalam salah satu misinya ini, yaitu kerukunan antar umat beragama tanpa membeda-bedakan agama satu dan yang lainnya. Baik, kemudian di sini ada
SOTK OPD. Jadi struktur organisasi di pemerintahan Kota Surakarta mulai dari wali kota, wakil wali kota, kemudian turun lagi ada sekretariat daerah, ada kemudian dibagi menjadi 4 bagan. Di situ ada dinas pendidikan, kita ada di bagian ini. Kemudian badan daerah, kemudian kecamatan, lalu inspektorat. Selanjutnya di bab ini ada juga tentang manajemen kepegawaian. Nah, manajemen kepegawaian ini kita bisa tahu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018. Apa saja yang ada dalam manajemen P3K ini? Yang pertama, ada penetapan kebutuhan. Jadi berapa saja yang dibutuhkan untuk mendukung pemerintahan Kota Surakarta yang lancar. Kemudian pengadaan. Setelah kita tahu perencanaan kebutuhannya, kemudian kita merekrut. Lalu yang ketiga, penilaian kinerja. Setelah direkrut, nanti akan ada penilaian kinerja melalui kinerja atau sekarang PMM. Nah, itu penilaian kinerja. Nah, dari penilaian kinerja ini turun ke penggajian dan tunjangan. Karena dari penilaian kinerja itu jika semuanya sudah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja, itu kita dapat hak kita yaitu dalam penggajian dan juga tunjangan. Sebaliknya, kalau kita dalam penilaian kinerja itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak mencapai batas maksimal yang ada dalam perjanjian kerja, maka hak kita ini mungkin tidak bisa kita dapatkan. Lalu, pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi itu dengan adanya seminar atau bimbingan teknis atau seperti yang saya lakukan hari ini yaitu orientasi. Itu adalah untuk mengembangkan kompetensi saya. Kalau saya bekerja di sektor pendidikan, nah itu berarti saya dikembangkan lagi kompetensinya supaya saya bisa lebih baik lagi dalam menjadi guru di tempat ini. Lalu pemberian penghargaan. Nah, pemberian penghargaan ini biasanya seperti naik pangkat, seperti itu. Kemudian ada pemberian penghargaan yang lainnya ketika kita bisa berprestasi. Nah, itu ada dalam manajemen P3K. Kemudian disiplin. Nah, disiplin ini contohnya adalah seperti ketika kita bekerja saat ini, kita sudah menggunakan absensi secara online. Nah, itu termasuk dalam kategori disiplinnya manajemen P3K ini. Kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja. Nah, kita memiliki perjanjian kerja selama kita menjabat sebagai P3K. Nah, tapi kita bisa juga diputus hubungan kerjanya apabila dalam penilaian kinerja ini kita tidak mencapai hasil yang sesuai dengan kesepakatan kita. Lanjut, di sini juga ada perlindungan. Jadi kita dilindungi ya Bapak Ibu ya. Kita dilindungi artinya kalau kita bekerja dalam sektor pendidikan, ketika ada sesuatu hal masalah yang terjadi di lingkungan kerja kita, kita itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, terutama kalau kita di sekolah itu kita dilindungi, PGRI juga ikut melindungi. Lanjut, di sini ada tentang penilaian kinerja. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, penilaian kinerja ini tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Hasilnya nanti adalah dimanfaatkan untuk perpanjangan perjanjian kinerja, pemberian tunjangan, dan juga pengembangan kompetensi. Nah, hasil dari penilaian kinerja ini
digunakan untuk 3 hal tersebut. Untuk perpanjangan kinerja kita, kalau P3K selama 5 tahun dia berkelakuan baik, penilaian kinerjanya juga baik, pasti kita akan diperpanjang kembali di perjanjian kerja berikutnya. Pemberian tunjangan juga pasti akan lancar. Kemudian kita juga pasti akan setiap tahunnya diberikan pengembangan kompetensi. Kalau kita pengembangan kompetensi kemarin, kita bisa mengembangkan kompetensi kita melalui PMM, ya kan? Kita bisa belajar melalui di situ, ada banyak hal yang bisa kita pelajari selama kita menjadi guru. Selanjutnya tentang disiplin P3K. Nah, disiplin P3K ini tujuannya adalah menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas P3K. Disiplin ini ditetapkan berdasarkan karakteristik setiap instansi. Jadi berbeda-beda antara pendidikan, berbeda dengan kesehatan, berbeda dengan dinas sosial. Semuanya disesuaikan dengan lingkungan kerjanya masing-masing. Lalu kalau kita tidak disiplin, apa sanksinya? Di sini ada sanksinya yang bisa kita lihat di dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin ASN. Jadi semuanya tetap ada sanksinya, dan sanksinya itu kita bisa lihat dalam undang-undang tersebut. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tentang organisasi perangkat daerah. Karena kita berada di Dinas Pendidikan, maka di sini saya akan menjelaskan tentang Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan ini punya 2 hal, tugas dan juga fungsi. Tugasnya di sini adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantu. Nah, dari tugas itu kemudian turun ke fungsi. Nah, fungsinya di sini ada 3. Fungsi dari Dinas Pendidikan. Yang pertama, perumusan kebijakan terkait manajemen pendidikan, kurikulum pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan juga sastra. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait manajemen pendidikan, kurikulum pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan juga sastra. Yang ketiga, pembinaan dan pelaksanakan tugas terkait manajemen pendidikan, kurikulum pendidikan dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra. Selanjutnya masih ada 3 lagi fungsi dari Dinas Pendidikan, yaitu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik, dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa, dan sastra. Yang kelima, pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian. Dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya dari tugas dan fungsi tadi kita masuk ke dalam visi misi. Nah, visi dari Dinas Pendidikan itu adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Nah, dari visi misi ini kita bisa melihat misinya. Misi untuk mewujudkan visi itu adalah 1. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Jadi terjangkau bagi semua kalangan bisa mengenyam pendidikan. Kemudian yang kedua, misinya adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan.
Nah, ini adalah struktur organisasi dari Dinas Pendidikan. Dari Kepala Dinas Pendidikan, kemudian turun lagi ada sekretariat, kemudian ada subbagian-subbagiannya. Baik, langsung saja dari Dinas Pendidikan kita ke satuan unit kerja. Di satuan unit kerja ini, satuan kerja saya adalah SD Negeri Bunderan. Dan di SD Negeri Bunderan ini ada visi dan juga misi yang kita mau capai. Visi ini adalah terwujudnya siswa berpendidikan, berkualitas, yang beriman, bertakwa, berakhlak, berprestasi, berdasarkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari visi ini kita memiliki 11 misi. Ya, 11 misi ini diharapkan bisa untuk mencapai visi dari SD Negeri Bunderan Kota Surakarta. Misi yang pertama adalah membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita bisa lihat di setiap hari Jumat, bahkan di setiap harinya kita itu melaksanakan namanya ibadah. Ya, jadi untuk siswa yang beragama Islam ada yang nanti sholat duha untuk di hari Jumat dan sholat duhur untuk di jam 12 siang setiap harinya. Nah, itu karena sesuai misi kita ini, yaitu membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang siswa yang selain non-Islam, nanti juga ada ibadah di tempat ruangan tersendiri bersama guru agamanya. Kemudian yang kedua, misi kita adalah mengembangkan karakter peserta didik yang berkebinekaan global. Nah, tentu saja berkebinekaan global karena peserta didik kami di SD Negeri Bunderan itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya, baik secara ekonomi, secara sosial, secara budaya. Nah, oleh karena itu kita di sini mengajak anak-anak kita untuk saling menghargai, saling menghormati, sehingga karakter peserta didik kita yang berkebinekaan global bisa tumbuh dengan baik. Lalu misi yang ketiga di sini adalah membentuk karakter peserta didik yang bergotong royong. Nah, di setiap hari Jumat kadang kita ada Jumat bersih. Nah, di Jumat bersih inilah kita mengajarkan anak untuk bisa bergotong royong. Bahkan di kelas masing-masing sudah ada jadwal piket yang dilaksanakan sesuai jadwalnya masing-masing. Nah, itu dilaksanakan setiap hari. Hal-hal tersebutlah yang nantinya akan bisa membentuk peserta didik memiliki sikap-sikap gotong royong yang mereka itu tanpa disuruh dia sudah berangkat sendiri. Gitu. Kemudian yang keempat, misi kita adalah membentuk karakter peserta didik yang mampu mandiri. Nah, melalui hal-hal yang sudah kita lakukan dari 1, 2, 3 tadi, kami harapkan mereka juga kemudian mandiri melakukannya di rumah mereka masing-masing, di lingkungan masyarakatnya masing-masing. Karena sudah terbiasa di sekolah, kita jadi berharap ke depannya mereka jadi lebih mandiri melaksanakan apa yang mereka pelajari di sekolah. Kemudian misi kita yang kelima adalah mengembangkan karakter peserta didik yang bernalar kritis berlandaskan etika dan budaya bangsa Indonesia. Nah, mengembangkan kemampuan bernalar kritis. Nah, ini bisa dilaksanakan di kelas kita masing-masing. Ini tentu saja ditandai dengan adanya guru kelas yang setiap hari memberikan soal-soal supaya anak-anak itu bisa memberikan pemecahan masalah atas soal-soal yang diberikan guru kelas. Kemudian yang keenam,
Membentuk peserta didik yang kreatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan digitalisasi. Nah, sudah digitalisasi karena beberapa kami guru-guru sudah menggunakan proyektor, sudah menggunakan juga alat-alat yang lainnya untuk mengajak anak-anak belajar melalui teknologi. Sehingga anak-anak itu juga tidak bosan dalam belajar. Kemudian nomor 7, mengembangkan life skill peserta didik melalui intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Contohnya seperti pramuka. Nah, di sini ada pramuka. Kemudian nomor 7, nomor 8, membudayakan literasi melalui intrakurikuler dan profil pelajar Pancasila. Lalu yang ke-9, mengembangkan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang berbasis kearifan lingkungan dan pengembangan kultur sekolah. Lalu yang ke-10, ada menciptakan lingkungan bersih, hijau, sejuk, rindang, aman, nyaman, dan berwibawa. Itu sama seperti penjelasan saya yang sebelumnya tadi. Dan yang terakhir, di sini misi kita adalah mengembangkan bakat dan potensi peserta didik menjadi manusia yang tangguh menghadapi persaingan global revolusi industri 4.0, industri konvensional. Nah, cara yang kita tempuh seperti apa? Contohnya adalah seperti kemarin kami mengadakan gelar karya. Di situ anak-anak belajar untuk mengekspresikan dirinya. Di situ anak-anak bisa belajar untuk tampil percaya diri, sehingga nantinya diharapkan mereka jadi manusia yang tangguh, lebih percaya diri, lebih kreatif, lebih inovatif ke depannya. Nah, berikut ini adalah satuan unit kerja di lingkungan SD Negeri Bundaran Kota Surakarta. Mulai dari Kepala Sekolah SD Negeri Bundaran dipimpin oleh Ibu Etika Marsitoh SPDSD, kemudian ada guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6, guru agama Kristen, guru agama Katolik, guru agama Islam, kemudian PJOK, pramuka, bahasa Inggris, semuanya ada di SD Negeri Bundaran. Nah, kita masuk kepada intinya. Di sini rencana hasil kerja saya, yaitu saya yang pertama mengidentifikasi dulu isunya. Nah, isu yang saya angkat di sini adalah kemampuan membaca di kelas 2 SD Negeri Bundaran masih rendah. Kenapa isu itu yang saya angkat? Karena setelah melaksanakan observasi dan pengamatan, saya menemukan masih ada siswa yang menulisnya itu sering salah, sering kurang. Kemudian nilai siswa juga cukup rendah. Kemudian antusiasme siswa kalau diajari membaca itu kurang, sangat-sangat kurang karena terbiasa dengan metode konvensional atau tradisional. Kemudian saya lihat di rapor pendidikan literasi anak-anak masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu isu yang saya angkat adalah kemampuan membaca di kelas 2 SD Negeri Bundaran Kota Surakarta masih rendah. Sehingga judul yang saya ambil ini adalah upaya peningkatan kemampuan membaca siswa melalui permainan bingo kata pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2 di SD Negeri Bundaran Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Baik, langsung saja. Apa itu bingo kata mungkin kita masih belum tahu ya. Nah, ini sedikit gambaran yang saya lakukan kemarin. Mulai dari yang pertama, di pembukaan seperti biasa, salah satu peserta didik memimpin dalam doa. Kemudian masuk dalam bingo kata, saya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara bermain bingo kata. Nah, bingo kata itu bingo. B-I-N-G-O. Jadi ada 5 kata yang harus mereka silang secara sejajar. Boleh horizontal, vertikal, atau menyilang. Nah, jika sudah tersusun seperti yang diharapkan tadi,
lurus 5 kata itu, mereka harus cepat-cepatan mengangkat tangan dan berkata bingung. Seperti itu. Itu adalah permainan bingung kata. Nah, setelah saya menjelaskan bagaimana cara bermainnya, mereka mencari kata permainan bingung kata setelah saya memberikan soal. Jadi saya memberikan soal dulu, contohnya orang yang pekerjaannya mengobati pasien adalah apa? Nah, mereka sudah tahu, oh, orang yang mengerjakan yang pekerjaannya mengobati pasien adalah dokter. Maka mereka cepat-cepatan untuk menyilang mana kata yang dokter. Nah, anak-anak ini cenderung mereka masih mengeja, jadi do begitu. Jadi dengan permainan bingung kata ini mereka jadi lebih bersaing, kemudian pengen menang, kemudian berusaha mencari kata yang do tadi apa. Seperti itu. Jadi lebih menyenangkan ketimbang kita mengajari dengan cara yang konvensional. Nah, setelah itu peserta didik membaca pekerjaannya. Jadi setelah mereka selesai di sini, mereka ini membaca hasil pekerjaannya di depan kelas. Jadi mengajari mereka untuk membaca lagi. Apa tadi? Dokter. Nah, jadi kemampuan membaca peserta didik diasah kembali di sini. Selain itu, kepercayaan dirinya juga kembali diasah lagi. Baru setelah itu diberikan reward ketika peserta didik kita berhasil menyelesaikan permainan ini. Bisa dengan, oh pinter, tos dulu, nah itu bisa dengan itu, atau pengumpulan poin atau bintang yang nantinya bisa ditukarkan ketika kenaikan kelas atau ketika seminggu sekali seperti itu. Itu bisa kita gunakan yang seperti itu. Nah, lanjut ke rencana kerja menengah. Saya susun menjadi dari tahun ke-1 sampai dengan tahun yang ke-5. Kegiatan apa saja di situ? Yang pertama tahun ke-1, seperti tahun yang saya sekarang ini presentasikan, yaitu dengan membuat metode permainan bingung kata untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Nah, outputnya nanti hasilnya diharapkan kemampuan membaca siswa menjadi lebih meningkat. Lalu di tahun yang kedua, ada kegiatan menyediakan akses bahan bacaan yang seusia-usianya. Jadi kalau anak-anak itu sudah tadi tertarik untuk belajar membaca, kita berusaha untuk menyediakan akses bahan bacaannya yang sesuai jenis usianya tentu saja. Karena kalau anak-anak usia sekolah yang kelas 1, 2, 3 tentu saja tidak bisa kita langsung berikan buku yang isinya hanya tulisan saja. Jadi kita harus sesuaikan dengan usianya. Kita sediakan akses bahannya supaya mereka bisa mengasah kemampuan membacanya setiap harinya. Nah, hasilnya nanti outputnya peserta didik jadi lebih leluasa untuk melatih kemampuan membacanya. Lalu di tahun yang ketiga, kegiatannya adalah melibatkan keluarga dan masyarakat dalam pembiasaan membaca. Jadi bukan hanya kita di sektor pendidikan di sekolah saja yang mengajar anak untuk bisa membaca, tapi kita ajak keluarganya, kita ajak kerabat dekatnya untuk supaya apa? Ketika di rumah mereka itu juga diajak untuk membaca. Contohnya, tidak usah langsung dalam bentuk yang buku, tapi contohnya seperti ketika mereka diajak bermain ke suatu tempat, Dek, itu apa bacanya? Nah, itu juga sudah termasuk mengajari anak membaca. Seperti itu, Bapak Ibu. Outputnya, apa yang dihasilkan? Di sini hasilnya adalah pembelajarannya jadi berkelanjutan dan di situ memungkinkan mereka untuk lebih berhasil dalam kemampuan membacanya lebih meningkat lagi. Lalu di tahun yang keempat
kita bisa mengadakan alat peraga yang menarik bagi siswa SD Negeri Bundaran. Nah, supaya apa? Supaya nanti peserta didik lebih antusias dan senang untuk membaca. Nah, selanjutnya di tahun yang kelima, merancang berbagai permainan yang meningkatkan minat membaca siswa. Contohnya seperti bingo tadi. Nah, output yang dihasilkan, pembelajarannya jadi lebih bermakna bagi mereka. Nah, peserta didik kita jadi lebih mudah untuk mengingat apa yang kita ajarkan. Lanjut ke kesimpulan, sudah hampir selesai Bapak Ibu. Yang pertama kesimpulannya, melalui orientasi ini, peserta memiliki pengetahuan, sikap, perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, melalui orientasi ini dicapai tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta pada nilai dan etika di instansi pemerintahan. Lalu yang ketiga, isu yang diangkat tadi adalah kurangnya kemampuan membaca peserta didik kelas 2 di SD Negeri Bundaran Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Dan kesimpulan yang terakhir adalah melakukan upaya peningkatan melalui permainan bingo kata. Nah, di bab 5 penutup sarannya adalah yang pertama, kepada para pemangku jabatan, semoga kegiatan peningkatan kompetensi seperti yang saya lakukan hari ini kiranya bisa dilanjutkan kembali sehingga kita itu bisa dibekali dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lanjutnya, bagi teman sesama rekan guru, dengan adanya laporan ini semoga dapat dijadikan acuan untuk kita meningkatkan kemampuan membaca peserta didik pada pembelajaran bahasa Indonesia di instansi masing-masing dengan cara yang lebih menyenangkan. Karena bingo kata ini bukan hanya bisa digunakan untuk pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga bisa digunakan untuk pelajaran agama, Pancasila, IPAS, bahkan matematika. Kita bisa menggunakan bingo. Kemudian ini adalah dokumentasi foto pelaksanaan orientasi di tempat kerja, mulai dari konsultasi judul, konsultasi latar belakang, penjelasan visi misi, dan rencana hasil kerja P3K yang tadi. Baik, saya tutup dengan pantun Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jawab dengan cakep, gitu nggih? Nggih. Jalan-jalan ke kota tua. Semoga mampir minum dawet telasi. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya pamit, terima kasih. Sama-sama. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Wina. Ya. Terima kasih kepada Ibu Afita Jayanti atas pemaparan hasil laporannya yang sangat luar biasa. Kemudian acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali ada teman yang ingin bertanya atau memberikan masukan, saya persilahkan. Ya, silakan, Bunur. Ya. Di sini saya mau bertanya, aspek membaca apa saja yang dapat ditingkatkan melalui permainan bingo ini? Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari Bu Nur. Nah, aspek membaca apa saja sih yang bisa ditingkatkan melalui bingo kata ini? Karena tadi permainan bingo kata ini adalah permainan persaingan Bapak Ibu. Jadi anak tadi akan belajar dengan sebuah persaingan, kompetisi. Jadi dia cepet-cepetan untuk bisa menyelesaikan lebih dulu. Sehingga yang pertama, kemampuan yang kita tingkatkan adalah kemampuan membaca cepat. Nah, di zaman sekarang ini penting sekali kita bisa untuk bisa membaca cepat dan mengetahui maknanya itu sangat penting.
Kemudian yang kedua, kenapa dengan bingung kata ini? Karena kalau kita mau pembelajaran kita berhasil, maka kita harus masuk ke dalam dunia mereka, yaitu dunia permainan. Sehingga saya memilih bingung kata ini. Nah, karena tadi sebelum melaksanakan juga permainan bingung kata ini, saya membacakan soal terlebih dahulu. Maka kemampuan yang kedua yang ditingkatkan adalah kemampuan mendengarkan. Ya, membaca, mendengarkan, menyimak. Itu adalah yang ditingkatkan melalui bingung kata ini. Jadi ada dua kemampuan membaca yang kita tingkatkan, yaitu pembaca cepat dan juga membaca dengan menyimak tadi, mendengarkan dengan baik. Seperti itu Bu Nur, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Mungkin ada teman yang lainnya? Sudah. Oke. Kemudian acara yang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Dari hasil pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan isu yang diangkat yaitu kurangnya kemampuan membaca peserta didik di kelas 2 SD Negeri Bundaran Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025 dengan melakukan upaya peningkatan melalui permainan bingo kata efektif meningkatkan kemampuan membaca siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 di SD Negeri Bundaran Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.